Si Novia guys mendapatkan telepon lagi dari si Michael nih guys. Pada awalnya dia langsung menutup teleponnya karena dia sudah muak dengan si Michael. Karena si Michael terus menerus menelpon dia dan hingga pada akhirnya dia mengangkat telepon si Michael guys. Dan dia bilang kepada Michael bahwa dia sudah tidak mau lagi berteman dengan si Michael dan juga dia tidak muak dengan si Michael lah ya intinya si Novia ini nih guys. Dan dia tidak suka dengan Mike karena Mike sudah bohong dan dia bukan teman yang baik dan dia nggak suka ngomong lagi kepada si Mike. Tapi Mike ini tetap aja dan kemudian langsung ditutup guys. Kedua orang tuanya Naima nih guys sengaja datang ke taman karena dia pengen menjemput paksa si Naima itu nih guys. Jadi memang dia sengaja datang, sebelumnya dia sudah chat duluan kepada si Jonathan dan dia lagi nyari-nyari Naima di mana. Nah, setelah dia mengetahui si Naima itu ada di dekat danau nih guys, dan kemudian si Naima ini langsung dipaksa dan dibawa pulang nih guys. Ya, awalnya si Naima kaget guys mengetahui kedatangan orang tuanya dan di situ si Naima dibawa paksa pulang ikut dengan orang tuanya. Namun si Naima ini juga bingung dan dia tidak mau guys, dan si orang tuanya ini justru menuduhnya dia itu hamil gitu, padahal dia nggak hamil gitu kan. Padahal kondisi dia itu lagi sakit malah dibawa paksa gitu guys ya. Dan orang tuanya ini mengatakan Naima yang tidak aja seperti itu. Dia dapat kabar dari orang lain kalau Naima itu ada di dokter kandungan, dia sedang hamil, padahal dia tidak hamil. Naima itu sakit gitu loh. Dan orang tuanya membawa dia paksa keluar gitu, mau dipulangkan katanya seperti itu. Nah, tiba-tiba ditarik tangannya dan dia sakit nih guys, dia jatuh dan dia merasa kesakitan. Tiba-tiba di situ muncul darah gitu guys, yang membuat kondisi Naima ini semakin menyedihkan sekali. Kasihan Naima guys karena kondisinya semakin sakit. Dan orang tua Naima justru berpikir yang negatif di mana dia keguguran, padahal dia tidak keguguran. Dan si Jonathan ini berusaha untuk menegaskan bahwa si Naima ini tidak hamil, tidak keguguran. Ya, jadi Naima ini memang mengidap penyakit mioma. Jadi dia harus dioperasi segera, makanya si Naima itu datang ke danau untuk bisa refreshing. Jadi untuk merefreshingkan diri sendiri. Jadi untuk menyegarkan pikiran, makanya dia jalan-jalan ke danau seperti itu ya guys ya. Jadi naik perahu ke danau, jalan-jalan ke taman itu. Makanya dia mengatakan ke orang tuanya dia tidak hamil si Naima ini. Jadi si Jonathan ini menegaskan, kemudian karena dia pingsan langsung dibawa tuh menuju ke rumah sakit Naimanya. Si Novia nih guys, dia sudah sampai ke rumah dan dia sedang menunggu kedatangannya Mama Astrid nih guys. Karena dia mau tanya sesuatu kepada Mama Astrid mengenai kado apa yang dia akan berikan di hari ulang tahunnya si Jeffrey nih guys. Dan kedatangan Mama Astrid ini dengan wajah yang langsung letih seperti itu. Dan si Novia ini menceritakan bahwa si Novia ini dan Brian tadi ke mall jalan-jalan seperti itu. Dan dia mau ngasih kejutan nanti. Dia mau tanya-tanya terkait kado apa ya yang pantas. Namun karena kondisi Mama Astrid kayaknya tidak memungkinkan, akhirnya membuat si Novia ini harus cari tahu sendiri kado apa yang pas, bikin surprise apa buat si Jeffrey nih guys. Sementara si Jeffrey yang lagi repot banget mengurus VSTV ya guys, karena menggantikan peran ayahnya lagi di penjara. Nah di situ ada rapat ya bersama dengan si Miranti. Sengaja si Miranti ini didatangkan Pak Hamdan karena memang ada laporan bahwa ternyata judul sinetron yang muncul itu kok hampir sama ya. Kok dia lebih duluan ya. Ternyata ada PH lain yang dulu sempat memakai naskahnya si Miranti nih guys. Dulu memang Miranti sempat mengirim skrip ya, naskah kepada PH lain dulu, tapi ternyata tidak disetujui, justru malah dipakai orang lain. Dan ketika Miranti ada di pihaknya si Jeffrey nih guys, di perusahaannya si Jeffrey ini, ternyata
sudah ada yang tayang duluan. Nah ini yang jadi masalah gitu. Jadi si Miranti ini berusaha untuk menegaskan dan ngomong yang sebenarnya ya guys kepada si Jeffrey. Dan si Jeffrey bilang dia yakin bahwa VSTV akan berjaya karena walau bagaimanapun kan yang plagiat kan sananya, bukan timnya si Jeffrey ini, karena dia yakin dengan kemampuannya si Mbak Miranti bahwa dia adalah penulis skrip yang sebenarnya dan dia akan membuat sinetron yang bagus dengan kisah yang bagus guys. Nah si Naimah yang dilarikan ke rumah sakit membuat orang-orang di situ bingung gitu guys, karena kondisi Naimah yang sangat mengenaskan sekali nih guys ya, dan dia harus berbaring di rumah sakit ya guys, harus berbaring di kasur rumah sakit, dan orang tuanya sedih nih guys setelah mengetahui kebenarannya Naimah ternyata sakit mioma dan dia baru tahu seperti itu. Nah kalau pada awalnya si Naimah ini mengidap penyakit mioma, mungkin dia tidak akan seperti ini, dan dia baru menyesali dan dia bersedih banget tentang keadaannya si Naimah. Dia sudah menuduh dia yang keguguran padahal dia lagi sakit ya. Dia pendarahan karena memang miomnya pecah seperti itu. Dan itu memang permintaannya dari si Naimah untuk tidak mengatakan kepada orang tuanya si Naimah, makanya orang tuanya Naimah ini tidak tahu keadaan Naimah yang sebenarnya lagi sakit dan dirawat di rumah sakit, dan di situ memang harus dirawat ya guys ya. Nah sementara si Bindung yang memang lagi kegirangan bagaimana tidak mendapatkan voucher makanan gratis ya, dan itu banyak banget. Nah dari situ si Novia akhirnya punya ide nih guys. Dia punya ide kayaknya kalau dia mau memberikan sesuatu hal surprise itu, nah dia punya ide nih dari Binung itu tadi nih guys, dan dia kepikiran kayaknya ada sesuatu surprise yang akan diberikan Jeffrey. Nah sementara Naimah yang lagi dirawat dengan kondisinya yang tidak begitu baik dan tidak begitu fit ya, dan dokter menyuruhnya untuk segera melakukan tindak operasi karena kondisi Naimah yang sangat memprihatinkan sekali. Dan disitu untuk disetujui terlebih dahulu ya guys, minta orang tuanya dulu untuk menyetujui nih guys. Jadi orang tuanya harus menandatangani persetujuan melakukan operasi terlebih dahulu. Jadi dokter meminta persetujuan terhadap orang tuanya Naimah karena Naimah ini mau mengikuti operasi, makanya diminta persetujuan terlebih dahulu, tanda tangannya dari kedua orang tuanya Naimah guys. Dan di situ si papanya Naimah membaca dan kemudian mamanya menyuruh untuk segera menandatangani ya guys ya, karena kondisi Naimah yang sangat menyedihkan harus segera dioperasi. Nah si dokter ini memang bilang juga meminta ya kepada kedua orang tuanya Naimah ini ya untuk segera melakukan persetujuan ya, karena Naimah ini memang harus segera ditangani ya guys ya, makanya harus segera ditandatangani gitu guys persetujuannya terlebih dahulu, makanya harus segera menandatangani terlebih dahulu supaya bisa dilakukan sebuah operasi kepada Naimah nih guys. Nah ternyata ini ada masalah lagi nih guys, ternyata ada darah yang dibutuhkan sangat banyak, 7 buah kantong darah yang dibutuhkan, apalagi Naimah ini AB resus positif, kedua orang tuanya ini tidak sama darahnya. Nah karena golongan darahnya tidak sama, membuat si Jonathan ini berniat untuk dia mau mendonorkan darahnya guys, karena dia mau menyelamatkan si Naimah nih guys. Dan di situ memang si suster menceritakan bahwa butuh banyak darah. Nah sementara si Novia nih guys, nah dia itu kan lagi buka-buka laptop nih guys, karena dia mau kepikiran memberikan suatu kejutan yang luar biasa kepada suaminya. Dan tiba-tiba malah ditelepon tuh sama si Michael. Awalnya ditutup aja tuh ya, karena dia sudah tidak mau pengen ketemu lagi sama si Mike ini guys. Namun lagi-lagi ditelepon lagi oleh si Michael. Nah karena ditelepon terus-terusan, akhirnya si Novia mengangkat nih guys, dan dia bilang kenapa kau telepon lagi, padahal dia sudah tidak mau
ya mendengar Michael lagi dan bertemu dengan Michael. Tapi Michael ini berusaha lagi untuk pengen ketemu lagi dengan si Novia ke apartemennya. Padahal si Novia sekarang sudah tidak di apartemen. Jadi dia menegaskan kepada si Michael dan dia sudah tidak mau karena dia sudah muak dengan si Michael. Makanya dia tidak mau penjelasan apapun. Ya, dia bilang ke Michael dia sudah tidak lagi tinggal di apartemen, dia tinggalnya bersama mertuanya ya di rumahnya Kak Jeffrey begitu. Nah karena si Michael ini tetap ngeyel aja diomongin dan kemudian dimatikan tuh sama si Novia karena dia sudah tidak mau lagi mendengarkan Michael karena Michael itu bukan teman yang baik dan Novia sudah tahu kebusukannya si Mike dan si Mike bingung nih karena diputus tadi teleponnya guys. Nah sementara si Hakim dan juga si Tami guys, mereka yang mau berangkat ya ke Malang nih guys ya untuk perjalanan dinas, tiba-tiba nih di situ ada telepon dari Jonathan. Nah ketika Jonathan menelpon, di situ orang tuanya atau keluarganya dari Hakim ini tidak suka, jangan sampai